Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain. Qala Allahu ta'ala bil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami muliakan serta kami tadimi fatma-fatmanya para alim ulama, para kiai, para habaib yang kami muliakan serta kami takdimi fatma-fatmanya Ustadz Bapak Imam Baik Haki selaku General Manager Dompet Duafa Hong Kong yang kami muliakan serta kami takdimi fatma-fatmanya Ustadz Haji Ahmad Fauzi Qasim yang kami hormati seluruh volunteer Dompet Duafa Hong Kong yang kami hormati dan juga kami sayangi seluruh santri Madrasah Perantau Online. Karena ini bertepatan masih bulan Syawal, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Tiada kata dan ungkap rasa yang patut kita haturkan melainkan selaksa puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan maunahnya kepada kita semua sehingga kita masih diperkenankan mengadakan acara halal bihalal madrasah pesantren online. Selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Salawat bersalam, semoga tetap tercurah limpahkan keharibaan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat dan kemuliaannya lah kita masih bisa bernafas dalam zaman yang penuh kedamaian, dalam zaman yang penuh ketentraman dengan adanya Nadinul Islam, Nur Iman, Nur Ihsan. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nanti di yaumul qiyamah. Amin. Saya di sini selaku pembawa acara. Sebelum acara demi acara kita lalui bersama, alangkah baiknya akan saya bacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua pembacaan Gema Wahyu Ilahi, acara yang ketiga sosialisasi Dompet Duafa Hong Kong, acara yang keempat sambutan, acara yang kelima Mu'idoh Hasanah, acara yang keenam tanya jawab, dan 7 penutup. Berhubung waktunya sudah menjelang siang, alangkah baiknya marilah acara ini kita buka bersama-sama dengan Ummul Quran, dengan harapan semoga acara demi acara pada siang hari ini bisa berjalan dengan lancar ridho Allah Subhanahu wa taala. Marilah acara ini kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan Gemah Wahyu Ilahi yang akan dilantunkan oleh Uti Nur Hamimah. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah وجنة عرضها السبيل الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله صروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui. Balasan bagi mereka ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sadaqallahul adzim, sadaqallahul adzim. Demikianlah tadi lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga kita semua mendapatkan pahala dari Al-Quran tadi, khususnya bagi yang membacanya dan umumnya bagi kita sekalian yang mendengarkannya. Amin. Acara selanjutnya yaitu sosialisasi dompet du'afa Hongkong. Teman-teman sekalian, acara ini juga disiarkan secara langsung melalui Facebook dan juga rekamannya akan diupload di YouTube DDHK. Jangan lupa ya untuk like Facebook Dompet Du'afa Hongkong dan juga subscribe untuk berlangganan YouTube DD Hongkong Now untuk mendapatkan update informasi bermanfaat dan juga kajian-kajian yang diselenggarakan oleh Dompet Du'afa Hongkong.
Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Imam Baik Haki, kepada beliau falyatafadhol maskuro. Terima kasih Ibu MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Ustadz Ahmad Fauzi Qasim, yang saat ini saya belum tahu nih berada di Cirebon atau di Jakarta ini. Apakah masih di kampung halaman, apa sudah balik ke bumi Jakarta nih Ustadz? Latah Jawi di Pati. Oh, masih di Pati, Masya Allah. Salam buat keluarga di Pati Ustadz. Siap. Ibu-ibu sekalian yang setia untuk bisa mengikuti kajian-kajian yang diadakan oleh Dompet Duafa secara online dengan ustadz-ustadz yang kita tunggu-tunggu tausiahnya, ilmunya dari berbagai latar belakang, insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Dalam kesempatan yang singkat ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah kami atas nama keluarga Dompet Duafa Hong Kong dan juga Dompet Duafa secara keseluruhan mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum kullu amin wa antum bi khair. Mohon maaf atas segala kekurangan, kehilafan yang kami lakukan yang kurang berkenan di hati ibu sekalian, di majelis-majelis ya, dan juga secara personal, maka mohon dimaafkan. Dan juga yang kedua, saya juga ingin sampaikan bahwa terima kasih atas dukungannya, partisipasinya, supportnya dari teman-teman relawan, volunteer di Hong Kong, kemudian sahabat Ramadan, Sahara, dan juga majelis-majelis, dan semua donatur maupun pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang kita lakukan selama Ramadan kemarin. Kami ingin sampaikan bahwa alhamdulillah selama bulan Ramadan kita sudah menggalang dana dari teman-teman masyarakat Indonesia yang ada di Hong Kong dan juga di Macau senilai lebih dari 400.000 Hong Kong dolar. Dan itu insya Allah sebagian sudah kita salurkan ke Indonesia dan juga di Hong Kong dalam berbagai program, baik itu penyaluran zakat fitrah, program sosial, program kemanusiaan, dan juga program-program pelatihan. Ya, semoga donasi-donasi yang telah Ibu berikan kepada kami yang melalui Dompet Duafa Hong Kong bisa bermanfaat, ya, memberikan pahala, memberikan sedekah jariah, ya, yang pahalanya tiada terputus kepada ibu-ibu sekalian yang telah memberikan zakat, infak, sedekah dan wakafnya yang melalui Dompet Duafa Hong Kong. Dan insya Allah kita akan terus bekerja untuk bisa menjadi jembatan bagi orang-orang yang membutuhkan, termasuk saat ini juga kita sedang menggalang dana lagi untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Dalam waktu yang dekat kita akan mengirimkan bantuan yang pertama ya atas nama Dompet Duafa ke Palestina dalam bentuk respon darurat, ya, baik itu makanan maupun obat-obatan. Ya, mohon doanya semoga semuanya dilancarkan, ya, kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan di Palestina insya Allah. Amin, amin. Demikian ibu-ibu sekalian, silakan selamat menimba ilmu dari Ustadz Ahmad Fauzi Qasim yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Dan teman-teman juga bisa berkonsultasi melalui nomor konsultasi Ustadz yang selalu di-share sama Bu Rusmi, ya, sehingga tidak hanya di kajian saja, di luar kajian juga boleh bertanya melalui nomor WhatsApp. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian tadi yang Ustadz Imam Baiki sampaikan. Untuk acara selanjutnya yaitu acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu Mu'idoh Hasanah yang nanti yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Ahmad Fauzi Qasim. Kepada beliau falyatafadhal maskuro. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qabla kulli syai'in wajhu syukri lillah alladzi an'amana bi ni'amin mutanawwi'ah zahiriyah wa batiniyah. Nusalli wa nusallimu 'ala an-nabiyil mukhtar wa alihi al-athhar ashabil akhyar. كفر عنا الذنوب والأوزار قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Sebelum kajian kita mulai, kita selawat badar dulu untuk kemenangan umat muslim di Gaza. Senantiasa Allah berikan kekuatan iman Islam, dan juga mudah-mudahan kita yang ada di Hong Kong, di Macau, di Indonesia, dan dimanapun berada umat muslim, kemudian Allah hindarkan dari COVID-19 ini yang masih terus mewabah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah على ياسين توسلنا بسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن هما بأهل البدر يا الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baik, yang dihormati Ustadz Imam Baihaqi, udah berapa kali nggak pulang kampung ini? Pak Imam, berapa kali belum lebaran di Pekalongan ini? 3 kali lebaran, 3 kali puasa, Ustadz. Masya Allah, Allah barik. Semoga Allah beri keberkahan ya. Jadi lebarannya virtual. Alhamdulillah, ini ada di daerah Pati, Jawa Tengah, di rumah istri, rumah mertua. Kemarin sempat 5 hari di Cirebon, sempat juga ada ponakan yang mondok di Pekalongan pas jatahnya masuk ya.
ada yang di Batang, ada di Jepara, jadi memang pantura semua nih kita telusuri ini. Ini bersyukur alhamdulillah hari ini hari yang penuh dengan kebahagiaan kita bisa jumpa kembali dalam kajian Majelis Perantau Online, dan ini kajian yang pertama di bulan Syawal. Setelah pekan lalu memang kita istirahatkan untuk teman-teman bisa silaturahim. Bahagia karena memang Allah masih memberikan kekuatan iman Islam untuk kita bisa menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan, bulan yang Allah berikan kepada umat pahalanya berlipat ganda, karena kita Allah hadirkan di muka bumi ini dengan waktu yang sangat pendek, dengan usia yang sangat pendek, dengan umur yang sangat pendek. Oleh karenanya Allah memberikan satu hadiah yang mudah-mudahan kita bisa manfaatkan untuk kita petik pahalanya, agar nilai usia kita berkualitas sama halnya seperti umat-umat Nabi yang usianya lebih panjang dibandingkan umat Nabi Muhammad SAW. Saya mengingatkan bahwa di antara kita tidak ada satupun yang tahu kapan ajal akan datang. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap di antara kita punya batas waktu, apakah di Hong Kong, di Makau, di tanah air, dan apakah kita masih bisa berjumpa di detik-detik akhir dengan orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita cintai. Oleh karena yang terpenting, dimanapun kita berada di bumi Allah ini, kita penuh syukur, kemudian menjadikan diri kita sebagai hamba Allah yang taat, ya, karena memang bumi Allah dimanapun berada adalah bumi Allah, sehingga disitulah tempat kita untuk ibadah, melakukan kekhusyuan kita kepada Allah, penghambaan diri kita pada Allah. Sekaligus kita yakin bahwa dimanapun kita berada, akan hidup ini dengan baik, lalu senantiasa koneksitas hubungan baik dengan Allah terjaga, maka apapun ujian yang Allah berikan kepada kita dihadapi dengan penuh kesyukuran, dengan penuh sesuatu yang kita ambil hikmah di balik semua kejadian yang Allah berikan kepada kita. Nah, Syawal kalau kita lihat di dalam, artinya meningkat, sehingga menjadikan Ramadan itu bulan tarbiyah yang kemudian agar istiqomah diambil amaliyah Ramadan bulan-bulan lainnya, walaupun dengan kaifiyah yang berbeda. Contoh misalnya di Ramadan kita diwajibkan untuk menjalankan ibadah siam atau ibadah puasa. Kita beribadah kepada Allah, menjaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita menjalankan ibadah sunnah Syawal dan sunnah yang lainnya. Di Ramadan kita juga disunahkan sholat sunnah tarawih. Maka untuk menjaga konsistensi ibadah kita di bulan-bulan lainnya, kita jaga dengan sholat sunnah yang lain. Ada namanya tahajud, pagi hari ada duha dan sebagainya. Di Ramadan kita diperbanyakkan untuk kemudian membaca tilawatil Quran, membaca Al-Quranul Karim. Maka di bulan-bulan lain pun kita menjaga konsistensi kita agar kemudian masih menjaga hubungan baik kita dengan Allah dengan cara apa? Memperbanyak tilawah, mentadaburi ayat-ayat Al-Quran, mempelajari isi kandungan, sekaligus mengamalkan Al-Quranul Karim sebagai panduan hidup buat umat muslim dimanapun berada. Di Ramadan, amaliyah yang terbaik diantaranya juga adalah kita mengeluarkan harta yang kita yang Allah berikan kepada kita, lalu kita berikan kepada orang-orang yang tidak berpunya, orang-orang yang memang membutuhkan dan sebagainya. Ada konteks yang namanya zakat. Maka di bulan-bulan lain pun kita juga mengeluarkan apa yang disebut dengan infak, sedekah dan lain sebagainya. Ini agar apa? Agar ada konsistensi menjaga ibadah yang memang kita rutinkan selama Ramadan, kemudian masih terjaga nilainya di bulan-bulan yang lain. Nah, sama halnya dengan apa yang tadi dibacakan Al-Quran, wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian meminta ampunan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi meminta ampun pada Allah itu tidak harus menunggu Lebaran.
Setiap detik, setiap menit ketika kita berbuat dosa, kita bertobat, minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah Allah memberikan ampunan yang sangat luas di saat hambanya meminta ampun pada Allah. Sombong, yang jauh dari Allah, yang jarang meminta pada Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap malam kita bangun, kemudian minta ampun pada Allah. Di sepertiga malam terakhir kita bangun, meminta ampun pada Allah. Pada sholat kita pun berdoa pada Allah, termasuk minta ampun untuk kedua orang tua kita, untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita. Walaupun orang tua kita sudah wafat, salah satu di antara amaliyah yang Rasulullah SAW sampaikan kepada seorang sahabat dari Bani Salamah ketika sahabat bertanya, ya Rasul, amal apa yang bisa kita lakukan ketika orang tua sudah wafat? Dan ini menjadi bakti kita kepada orang tua. Apa yang disampaikan oleh Nabi? Perbanyak doa, wal istighfaru lahuma, minta ampunan untuk kedua orang tua kita. Maka sebagai bagian dari orang-orang yang ingin dicap menjadi zuriyah thayyibah, keturunan yang baik, anak yang solih, maksimalkan doa kita untuk diri kita, orang tua, dan juga zuriyah kita, keturunan kita. Sebagaimana doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat, termasuk keturunanku. Maka orang-orang yang insya Allah doanya tidak ditolak oleh Allah adalah doanya orang tua kepada anaknya, doanya orang tua untuk anak cucunya dan dzurriyyahnya. Oleh karenanya, janganlah doa kita itu hanya untuk memikirkan diri kita sendiri. Kebaikan hanya untuk diri kita, tapi kebaikan untuk orang tua kita, kebaikan untuk keluarga kita, suami, kebaikan untuk istri kita, kebaikan untuk anak cucu kita. Nah, bila mana kita tidak diijabah oleh Allah doa kita, bisa jadi doa ini adalah untuk anak-anak kita, untuk cucu kita. Sebagaimana doanya para nabi terdahulu mendoakan kebaikan untuk anak cucunya, dzurriyyah. Oleh karenanya, kembali kepada tadi ayat yang dibacakan, kita minta ampun pada Allah kapanpun dan dimanapun. Yang kedua ada konsep kaitan dengan takwa. Karena kita kemarin ketika berpuasa, tujuannya adalah agar menjadi orang yang muttaqin, orang yang benar-benar takwa di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka ada konsep orang takwa, orang yang bertakwa. Apa itu? Yang pertama adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i. Orang yang mengeluarkan hartanya, menginfakkan hartanya fis sarra'i wad dharra'i, dalam keadaan sempit maupun lapang. Maka di materi 2 pekan yang lalu saya sampaikan, orang yang bersedekah walaupun dia dalam keadaan susah payah, tidak berpunya, tapi dia melakukan ikhtiar usaha agar dia bisa bersedekah. Apa kata Nabi? Afdhalus shadaqah jahdul mukil. Utamanya bersedekah adalah orang yang susah payah untuk bersedekah. Nah, konsep orang yang bertakwa adalah dia mempertahankan untuk terus berbagi. Ketika Allah berikan kenikmatan kepada dia, dia pun memberikan kenikmatan kepada yang lain. Dan dia yakini bahwa harta yang Allah berikan kepadanya hanyalah amanah titipan. Dan bagi orang-orang yang beriman, memikirkan harta bukan hanya untuk hari ini, tapi next akan datang jauh. Jauh bukan hanya next untuk kita masih hidup di dunia, tapi kelak juga di akhirat. Maka orang-orang yang beriman mewakafkan hartanya, orang-orang yang beriman menzakatkan hartanya, orang-orang yang beriman menginfakkan hartanya, yang itu nanti akan dipetik harta itu sebagai investasi, tidak hanya di dunia, tapi kelak juga di akhirat, bahkan menjadi penolong kita ketika harta itu dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hartamu dapatnya dari mana, bagaimana caranya, dan untuk apa harta itu didistribusikan. Maka orang-orang yang punya harta punya kewajiban, dan harta itu fitnah. Fitnah, apakah kita bisa menjadikan harta itu wasilah dekat dengan Allah, atau sebaliknya, justru kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi orang-orang yang beriman, sebesar apapun rizki yang Allah berikan kepada kita, sekecil apapun yang Allah berikan kepada kita, maka patut disyukuri. Disyukuri dengan apa? Dengan menginfakkan, memanfaatkan harta itu di jalan Allah, dibelanjakan dengan cara yang halal, yang baik, makanannya makanan yang halal, yang baik,
dan diperuntukkan tidak hanya diri kita, tapi juga untuk orang-orang yang dekat dengan kita, orang-orang yang tidak berpunya, sahabat-sahabat yang di Hong Kong yang butuh kita bantu, yang butuh penampungan, yang butuh pembelaan advokasi, yang butuh diringankan karena sakitnya. Nah, maka kawan-kawan beraktivitas di sana, sayang-sayang kalau kita hanya niatkan hanya untuk mencari yang namanya harta atau nominal saja. Tapi justru yang utama adalah bagaimana kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, dan harta atau gaji yang dititipkan melalui majikan kita adalah bonusnya yang kemudian kita tasarufkan untuk nafkah keluarga kita dan juga untuk kita infakkan di jalan Allah. Dan banyak peluang untuk kita bisa menginfakkan harta kita. Ada Medwafa hadir sejak 2003 di Hong Kong. Ini menjadi wasilah peluang kebaikan, ataupun juga di Indonesia, bahkan jauh di Palestina. Kenapa kita perlu bantu orang yang jauh di Palestina? Padahal di kanan kiri kita banyak orang yang sakit. Nah, salah statement begitu. Nah, umat muslim dimanapun berada, kata Nabi, kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'du. Seperti satu bangunan yang ketika bangunan itu ada yang sakit, ada yang rusak, maka bangunan yang lain pun merasakan kesakitan atau kerusakan. Oleh karenanya namanya ukhuwah Islamiyah itu tidak memandang yang namanya teritori atau batasan. Ketika ada orang Rohingya yang tersakiti di Myanmar, ketika ada orang Afrika yang kelaparan, ketika ada kawan-kawan kita di luar negeri yang terkena badai bencana atau manapun yang terkena musibah, maka sebagai orang yang beriman, sebagai orang muslim, maka kita ikhtiarkan agar ada harta yang kita alirkan sebagai bentuk kebaikan kita, dan itu bagian dari pembenaran janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan orang-orang yang terdekat dengan kita? Itu pun juga harus kita bantu. Bagaimana Rasulullah SAW pun juga memberikan, kirimkan makanan. Bagaimana dalam Al-Quran juga pentingnya kita untuk memberikan orang-orang akrobin yang terdekat, orang-orang yang perlu kita bantu atas kerabat kita. Tinggal proporsinya, tinggal ukurannya, berapa yang akan kita bagi untuk keluarga yang terdekat, berapa yang kita bagi untuk orang yang ada di sekeliling kita tinggal saat ini di Hong Kong, berapa yang bisa kita juga berikan di jalan Allah untuk orang Israel, orang-orang yang ada di Palestina. Nah, ini bagian dari jalan kebaikan dan itu terbuka lebar. Dan janji Allah Subhanahu wa taala dalam surat Saba, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin." Apa-apa yang kau infakkan di jalan Allah, apa kata Allah? Aku akan ganti kita kirim juga buat tetangga di rumah, kita kirim juga buat sahabat-sahabat kita yang ada di Palestina, di Rohingya, di mana pun yang memang terkena musibah. Kan ketika terjadi gunung-gunung bantu kita, dia tidak melihat apakah di negaranya juga sedang terkena musibah atau tidak. Yang namanya bencana, namanya musibah, dimanapun orang berada kita bantu, dan itulah jalan kebaikan kita. Oleh karenanya janji Allah dalam surat Ali Imran 133 tadi dibacakan, ini konsep bagaimana kita agar menjaga derajat takwa kita dengan mengeluarkan alladzina yunfikuna fis sarra'i wadh-dharra, mengeluarkan harta yang kita miliki baik dalam keadaan kita waktu lapang, waktu banyak harta, maupun dalam waktu sempit ketika kita pun merasakan satu hal yang susah untuk kita keluarkan. Yang kedua, di dalam kadiminal ghail, orang yang menahan amarah, orang yang menahan dendam, artinya memang dendam, amarah, kemudian marah, benci. Ini satu hal yang memang penyakit hati yang harus kita hilangkan. Maka bagi orang-orang yang bertakwa, salah satu cirinya adalah tazkiyatun nafs, membersihkan hati, sehingga tidak ada
orang-orang yang menzalimi kita, lalu kita pun kemudian justru membantu orang-orang yang menganiaya bahkan mencela kita, tidak membahas dengan keburukan tapi dengan doa-doa yang baik. Dan ini adalah suatu amalan yang dicontohkan oleh Nabi, termasuk perintah Allah dalam Ali Imran, tanda-tanda orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang tidak mudah mengeluarkan amarah atau kebencian kepada sesama. Nah, yang ketiga adalah wal'afina 'anin nas, orang yang saling memberikan maaf. Nah, kalau kita punya salah kepada Allah, maka kita minta maafnya kepada Allah, maka insya Allah Allah akan maafkan. Tapi selama kita punya salah kepada orang lain dan orang lain tidak memberi maaf kepada kita, Allah pun tidak akan memaafkan kita. Maka konsep dalam Islam agar ketakwaan itu terjaga adalah wal'afina 'anin nas, saling memaafkan dan saling memberi maaf. Nah, Syawal atau Idul Fitri adalah momentum mengingatkan diri kita bahwa kita sudahlah selesai hak Allah dilakukan selama Ramadan. Jangan lupa ada hak adami, haknya manusia yang lain. Kalau kita punya utang, selesaikan utangnya. Kalau kita punya salah, ayo segerakan minta maaf. Karena ketika ajal sudah datang, Allah tidak akan mengampuni kaitan dengan dosa antara manusia selama dosa antara manusia belum memaafkan, kecuali kita saling memaafkan. Maka konteks Syawal, konteks Idul Fitri, kita upayakan agar saling memaafkannya tidak hanya setahun sekali, tapi ketika kita punya salah di bulan berikutnya, di pekan berikutnya, atau dimanapun, maka kita saling memaafkan, termasuk kepada orang-orang yang mungkin yang pernah menyakiti kita, entah suami, entah kemudian keluarga, entah tetangga, dan sebagainya. Sehingga saling mengikhlaskan, saling meridhai, dan sebagainya. Ini kaitan dengan bagaimana konsep takwa terus kita jaga agar nilainya terus bertambah, tidak hanya di Ramadan, tapi juga di bulan-bulan yang lain. Nah, kembali kepada tema yang akan kita kaji pada siang hari ini. Alhamdulillah, kawan-kawan telah menyempurnakan ibadah Ramadan dengan kita menyempurnakan ibadah puasa kita, yakni zakatul fitr, zakat karena berbuka, mengeluarkan zakat dengan makanan pokok gitu ya, atau uang menurut mazhab Hanafi untuk orang-orang yang berhak menerimanya karena kita ketemu Idul Fitr. Maka siapapun orang yang hidup di malam Idul Fitri, entah masih kecil, sudah tua, sakit, sehat, laki, perempuan, semuanya berkewajiban mengeluarkan zakatul fitr. Nah, tapi ada yang kedua, yang insya Allah terus kita upayakan agar bisa berbagi, dan ini bisa kemudian ditasarufkan atau dibagikan tidak hanya Ramadan, tapi juga di bulan-bulan selanjutnya, bahkan tiap bulan selama kita mendapatkan harta dari Allah lalu kita keluarkan, itulah yang disebut dengan zakat. Yang pertama adalah orang yang berzakat bagian dari tanda orang yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan bagian dari tanda orang yang beriman. Apalagi zakat adalah bagian dari arkanul Islam, fondasi orang yang meyakini bahwa dirinya berislam dan beriman pada Allah. Maka salah satu amalan yang harus dilakukan adalah mengeluarkan haknya harta dalam diri kita. Kalau haknya harta sudah dikeluarkan, maka harta tidak akan menuntut. Kenapa kok harta saya hanya dipendam, tidak disalurkan kepada orang yang berhak kata harta? Nah, maka kita dituntut untuk dikeluarkan ya sesuai dengan ukurannya. Ada harta dari pertanian, ada zakat dari perniagaan, ada zakat dari harta simpanan, ada zakat dari penghasilan, ada zakat dari peternakan yang kita miliki. Maka dari harta yang kita punya, baik dari penghasilan, dari usaha, perniagaan, jual beli, simpanan, emas, tabungan, lalu mencapai nisab batas minimal kurang lebih sekitar 60-an juta setiap tahun kita keluarkan. Nah, dikeluarkan untuk siapa? Untuk mustahik zakat. Siapa mustahik? Orang yang berhak menerima zakat. Nah, siapa saja orang yang berhak menerima zakat? Maka ada dalam surat
At-Taubah ayat 60. Nah, kalau kita memberikan harta berupa hadiah atau sedekah biasa, siapapun orang berhak menerimanya. Ada tetangga sebelah, ya, dia orang kaya, kita mau ngasih makanan boleh nggak? Boleh. Ada tetangga sebelah, dia non-muslim, kita mau ngasih hadiah boleh nggak? Boleh. Tapi kalau zakat, itu peruntukannya khusus. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang sudah tercatat dalam surah At-Taubah ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Nah, orang yang berhak menerima zakat, terutama zakat mal, yang memang itu programnya bisa kita follow up dalam program setahun, dan Dompet Duafa Hong Kong secara regulasi di Hong Kong sudah ditetapkan sebagai salah satu organisasi religious activities yang beraktivitas keagamaan, kemudian juga mendukung dalam syiar zakat, ya. Lalu mengupayakan agar bisa memberikan kemudahan orang-orang yang tinggal di Hong Kong untuk berzakat, baik para pekerja migran maupun orang muslim di sana, lalu kemudian didistribusikan dalam bentuk program-program khusus untuk zakat mal. Karena zakat mal itu disalurkan dalam waktu setahun sehingga bisa lebih lama lagi. Apa programnya? Programnya bisa dakwah, itu untuk fisabilillah. Programnya bisa pembinaan mu'alaf, itu untuk mu'alaf. Programnya bisa menyiapkan shelter bagi kawan-kawan yang bermasalah, advokasi, kemudian yang sakit, dan sebagainya. Ini bisa dalam bentuk apapun. Yang penting siapa yang berhak menerimanya. Nah, ada zakat, ada sedekah, dan lainnya. Kalau sedekah bisa bebas bentuknya, bisa siapapun menerimanya. Tapi kalau untuk zakat itu bisa kita kembangkan dalam bentuk program yang peruntukannya untuk orang-orang yang sudah ditegaskan dalam Al-Quran. Siapa dia? Pertama adalah orang yang fuqara wal masakin. Apa bedanya fuqara dan masakin? Fuqara adalah orang-orang yang memang fakir, tidak punya harta sama sekali. Oleh karenanya kalau di Indonesia, kawan-kawan yang dikategorikan fuqara itu orang-orang yang sudah tua, tidak bisa di-upgrade, tidak bisa ditingkatkan kapasitasnya, misalnya para lansia, yang kita hanya bantu makanan tiap bulannya, kadang dibuatkan rumah, ya, lalu kemudian difasilitasi kehidupan dan sebagainya. Karena memang dia tidak bisa dibantu selain hanya yang sifatnya charity atau makanan atau lainnya. Sedangkan masakin adalah orang yang memiliki pekerjaan, memiliki penghasilan, tapi tidak mencukupi kebutuhannya. Nah, misalnya begini, ada orang-orang yang memang pasangan muda, dia punya penghasilan sedikit dari kebutuhan yang dia harus keluarkan. Lalu apa yang bisa kita bantu? Kita angkat skillnya, kita latih jadi montir, kita latih sebagai orang yang bisa memperbaiki HP, memperbaiki mobil gitu ya. Dia juga bisa kita latih dalam bentuk program-program vokasi seperti misalnya tata boga, tata busana dan sebagainya, agar kemudian mereka bisa manfaatkan kemampuan itu untuk menambah income pendapatannya. Contoh lain misalnya ketika ada orang yang di PHK karena kasus COVID, dan ini banyak mustahik yang terdata di kita, lalu dia butuh pekerjaan dalam bentuk dagang, maka nggak perlu dikasih makanan karena dia masih sehat. Nah, kita kasih gerobaknya, kita kasih modalnya. Alhamdulillah mereka dapat pendapatan untuk kemudian mereka memberikan nafkah kepada keluarganya. Nah, ini kategori miskin. Di DD di Jakarta banyak dalam bentuk program, ada ekonomi, ada pendidikan, orang-orang yang memang anak-anak dari golongan fakir miskin dari 34 provinsi kita sekolahkan di Parung Bogor. Kita punya asrama namanya Smart Excellencia, SMP SMA hanya 5 tahun, lalu mereka dikuliahkan dan sebagainya, agar apa? Mereka mendapatkan pendidikan yang layak, lalu kemudian bisa masuk lapangan kerja, kemudian memberikan income, pendapatan buat keluarganya. Nah, bentuknya sangat banyak untuk para fakir dan miskin. Pun ada orang-orang yang fakir dan miskin justru bukan butuh makanan, tapi butuh advokasi. Misalnya
ada kawan-kawan kita yang memang terkena kasus tanah di daerah Karawang misalnya. Yang kita bantu bukan makanan, tapi advokasi dengan pembelaan melalui pusat bantuan hukum dan sebagainya. Nah, ini konteksnya pengelolaan zakat di Indonesia. Lalu ada asnaf yang berikutnya, yaitu mu'alaf. Mu'alaf itu kita bantu dalam hal pembinaannya, pemberdayaannya, bahkan advokasinya. Di Indonesia kita punya pesantren mu'alaf ada 3 tempat. Ada 4 sekarang. Ada di Bintaro, di Tangerang Selatan, ada juga di Manado, ada juga di NTT, di Alor, ada juga di Riau. Itu untuk orang-orang mu'alaf kita bina dan sebagainya. Dananya dari mana? Dari dana zakat. Lalu kemudian juga ada orang-orang yang disebut dengan amil, orang yang mengolah zakat secara profesional, yang memang dia kerjaannya mengolah zakat. Maka itu juga berhak menerima dana dari dana yang dihimpun untuk operasional, untuk kemudian mengedukasi dan sebagainya. Lalu ada yang disebut dengan riqab. Riqab itu adalah orang yang dikategorikan sebagai budak. Para ulama sepakat bahwa riqab dalam konteks kekinian memang nggak ada. Tapi perbudakan bisa jadi ada. Contohnya apa? Rohingya misalnya. Lalu Palestina, negara-negara yang diperbudak oleh negara yang lain, yang terjajah oleh negara lain. Jadi itu juga berhak menerima. Lalu ada wal-gharimin, orang-orang yang punya hutang. Hutang karena kebutuhan pokok, bukan karena kebutuhan karena sesuatu yang membuat dia lebih mewah gitu, atau gaya hidup dan sebagainya. Maka orang-orang yang punya hutang karena kebutuhan pokok memungkinkan untuk dapat, tinggal dilihat proporsinya. Kalau kita misalnya membantu orang yang hutangnya banyak, ratusan misalnya, bahkan ribuan dolar Hong Kong, ya maka duitnya habis hanya untuk 1 orang, maka kita bisa bantu sedikit atau dalam bentuk yang lain gitu. Lalu ada lagi yaitu fisabilillah. Fisabilillah itu dimaknai oleh ulama terdahulu itu jihad dalam bentuk perang. Tapi kemudian dimaknai oleh para ulama kontemporer, ulama kekinian, apapun bentuk kebaikan dalam bentuk dakwah, pengiriman dai ke tapal batas gitu ya. Kemudian pelatihan buat para imam, para khatib, itu bisa dengan menggunakan dana zakat. Dan yang terakhir adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil lah orang-orang yang merantau gitu, orang-orang yang memang jauh dari keluarganya, kehabisan ongkos, maka dia berhak menerimanya. Nah, konteks dompet duafa Hong Kong kemudian juga menerima dana zakat, ya. Ada yang disalurkan ke Indonesia dalam konteks zakat fitrah misalnya, tapi juga ada zakat mal yang bisa dikelola lebih panjang dalam bentuk apa? Keterampilan, kemudian shelter, orang-orang yang bermasalah, kemudian butuh advokasi dan sebagainya. Oleh karenanya kemudian zakat yang kita keluarkan, karena kita bekerja di sana, dikeluarkannya pun di sana, itu meringankan sahabat-sahabat kita yang bermasalah. Lah bagaimana dengan orang-orang yang di kampung? Kita ada porsi yang cukup besar di infak. Nah, kalau zakat itu kan hanya 2,5% gitu ya. Paling gede ya 5-10%. Tapi kalau infak kan nominalnya luar biasa. Ada peluang kita untuk berbagi kepada tetangga di sebelah di rumah. Ataupun juga kita bisa berinfak kepada sahabat-sahabat yang lain yang terkena musibah dan sebagainya. Maka inilah peluang-peluang kita berbuat kebaikan. Oleh karenanya hikmah yang kedua, dengan kita berzakat, maka ini memutus rantai kemiskinan, sekaligus menurunkan paling tidak sifat-sifat kikir orang-orang kaya, orang-orang yang berpunya, dan juga kebencian atau keirian dari orang-orang yang tidak berpunya. Nah, yang ketiga, ada pesan dari Rasulullah SAW, hassinu amwalakum bizzakah. Ya, jagalah, bentengilah hartamu dengan zakat. Maka bagi orang-orang yang ingin hartanya berkah, yaitu dengan zakat. Gitu ya, agar hartanya bertambah ya dengan zakat, agar hartanya bertumbuh dengan zakat. Maka orang-orang yang berzakat, insya Allah hartanya dengan penuh keberkahan, hartanya pun penuh dengan ziyadah, tambah kebaikan, hartanya pun juga bertambah kualitasnya. Dan yang terakhir, hikmah kita berzakat adalah harta itu sebagai amanah, maka ini menjadi investasi kita di akhirat sebagai syafi'an, penolong kita. Karena ini merupakan kewajiban, nah, apalagi nih hal-hal yang harus kita lakukan,
maka harta itu sudah jadi tidak fitnah lagi, ujian buat kita. Karena kalau harta itu kemudian tidak kita keluarkan, tidak kita zakatkan, maka nanti di akhirat harta itu akan kemudian meminta tanggung jawab kita. Karena dia punya hak untuk dikeluarkan dari harta yang harusnya kita keluarkan kepada orang lain. Nah, sahabat-sahabat sekalian, Syawal, momentum kita untuk meningkatkan ibadah, salah satunya adalah bagaimana kemudian konsistensi ibadah kita tetap dijaga. Salah satunya dengan mengeluarkan zakat. Ada zakatul mal yang tidak harus menunggu Ramadan, tapi bisa kapanpun, selama itu mencapai ketentuan. Yang kedua adalah kita bisa juga berinfak, bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan, termasuk peluang-peluang kita untuk memberikan donasi bagi sahabat-sahabat kita di Palestina dan juga di tempat lain. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan jalan wasilah kita untuk Allah mudahkan urusan kita dan Allah berkahi kehidupan kita dunia dan akhirat. Demikian, semoga manfaat. Allahumma muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian tadi tanah yang disampaikan oleh Ustaz. Saatnya sekarang sesi tanya jawab ya. Saya persilakan kepada yang mau bertanya. Silakan buka mic-nya. Monggo. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Silakan yang mau bertanya bisa langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, apakah salah kalau kita niatkan puasa ini, zakat fitrah yang kita lakukan, sholat ini, terus sedekah ini kita niatkan untuk masuk surganya Allah, untuk mendapatkan surganya Allah. Terus karena kita takut nerasanya Allah. Sedangkan katanya kan semua itu harus niat lillahi ta'ala. Tapi dalam hadis disebutkan misalnya sedekah menjauhkan kita dari malapetaka, sholat kita menjauhkan kita dari perbuatan maksiat dan keji gitu. Terus jadi kita itu niatnya bagaimana? Niat kita tuh sebenarnya harus bagaimana gitu Ustaz. Karena kita sendiri kan memang kita nggak bisa memungkiri kalau kita ibadah kita memang kita yang mengharapkan surganya Allah gitu, karena kita takut masuk neraka gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Setiap niat ibadah ya memang sesuatu itu tergantung pada niatnya. Ini ada dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah di hadis yang kedua. Oleh karenanya memang niat yang terpenting dalam setiap aktivitas yaitu mengharap ridha Allah. Ha ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Ilahi ya Tuhanku, hanya Engkau yang kami tuju ya Rabb, wa ridhaka matlubi, dan ridhamu yang kami cari. Nah, kalau Allah sudah ngasih ridho, Allah mau ngasih kita hidup lebih baik, lebih berkah, bahkan nanti di akhirat akan Allah berikan pahala yang berlipat ganda dan juga surganya nanti, yaitu sudah menjadi satu keniscayaan ketika Allah meridhai. Maka niat yang paling utama dalam setiap aktivitas kita adalah mengharap ridho Allah. Kalau sudah Allah ridho, mau apapun yang kita minta, insya Allah Allah ijabah, Allah berikan. Sehingga kemudian betul memang banyak teks, banyak hadis, banyak ayat Al-Quran yang memotivasi kita dalam beribadah. Itu kaitan dengan motivasi. Misalnya inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya sholat itu menjaga kepada fahsya, keburukan dan kemungkaran. Termasuk bagaimana kita berzakat agar ada kemudian harta itu Allah jaga, agar harta itu Allah berikan keberkahan. Ini bonus-bonusnya. Tapi yang terpenting dalam hati kita, yang terbesit dalam pikiran kita adalah ridhonya Allah. Maka kata-kata di dalam niat itu ada kata lillahi ta'ala. Nawaitu shauma ghadin, ya. Niat kita berpuasa esok hari. Ada kata-kata di belakangnya fardhon
lillahi ta'ala. Niat kita i'tikaf, nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Lalu usolli, misalnya kita sholat fardhu dhuhri dan seterusnya, ada kata lillahi ta'ala. Lillahi itu ya semata-mata hanya mengharap ridha Allah, hanya karena Allah. Kalau sudah karena Allah dan Allah ridha, maka insya Allah bonus-bonus itu sudah otomatis kemudian Allah berikan kepada kita. Oleh karenanya memang penting untuk meluruskan niat, penting juga untuk kemudian merapikan niat kita semata-mata mengharap ridho Allah. Motivasi lain yang tadi disampaikan di ayat, di hadis, sebagainya itu bonus-bonus yang insya Allah Allah berikan kepada kita ketika Allah meridhoi kita. Oleh karenanya niatkan semuanya hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Silakan yang lain. Silakan yang lain yang mau bertanya. Mumpung masih ada waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau nanya. Kalau puasa, kan kalau perempuan kan ada bayar hutang ya. Terus kalau bayar hutang itu niatnya satu puasa dua niat, misalnya bayar hutang dan sahur, itu bisa atau tidak? Oke, iya. Terus yang satu, saya punya anak, karena saya lagi ngajarin anak saya kemarin tanya, Ibu saya udah selesai puasa Ramadan tapi cuma dapat 28 hari, apakah adek boleh bayar utang? Saya bilang nggak apa-apa kalau adek mau. Terus dia bilang, habis puasa bayar utang, puasa Syawal apa puasa Senin Kamis, kata dia. Nah, saya bilang kalau adik kuat puasa Syawal dulu nggak apa-apa, habis bayar utang Syawal terus Senin Kamis. Terus kata teman saya dimarahin, kamu tega bimbing anak belum ada 9 tahun sudah disuruh puasa Syawal, apakah saya dosa Pak Ustadz? Makasih Pak Ustadz. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang namanya tarbiyah atau pembelajaran itu memang sedianya sejak kecil. Ya, contoh misalnya Nabi mengajarkan sholat. Nabi ngajarin sholat ke kita semuanya itu, yang ngajarin ke anak, walaupun kewajibannya balik umur 12 sampai 15 tahun misalnya, tapi perintah sholat itu mulai dilatih sejak umur 7 tahun. Bahkan ketika umur 10 tahun nggak sholat, ya dipukul. Artinya apa? Di situ ada ketegasan bagi orang tua untuk anak-anak nggak lalai. Coba bayangin kalau anak aja nggak dilatih sejak kecil, gimana dewasanya kan? Padahal sholat itu satu kewajiban individu yang nggak bisa diganti dengan apapun. Bahkan dalam keadaan sakit pun harus kita melaksanakan. Teman-teman pun juga di sana dalam keadaan apapun harus sholat. Karena ini kewajiban masing-masing individu kita dengan Allah. Dan sholat itu adalah satu waktu yang memang harus terjaga koneksitas hubungan kita di setiap harinya 5 waktu, yakni dengan sholat. Nah, bagaimana kita mau hidupnya mau bahagia, hidupnya mau ringan, hidupnya mau enak, kalau kita nggak pernah ngobrol dengan Allah minimal 5 waktu setiap harinya kan. Nah, oleh karenanya melatih anak itu ya sejak kecil. Sama kayak anak saya misalnya, biasanya full 30 hari, dua-duanya sakit jadi bolong misalnya 3 hari. Lalu kemudian perlu dikodok enggak? Kalau memang bisa dilatih untuk dikodok, latihan dikodok agar itu menjadi pembiasaan. Dibiasakan sehingga kemudian menjadi kemudahan ketika dia dewasa. Kalau amalan yang sudah dari terbiasa, amalan yang sudah terdidik sejak kecil, dewasa kalau nggak dilaksanakan itu jadi sesuatu yang menjadi resah. Aduh, saya nggak sholat. Aduh, saya nggak puasa. Kalau itu jadi kebiasaan. Sama kayak orang udah biasa sholat duha, udah biasa sholat malam, lalu pas besoknya nggak sholat. Itu ada sesuatu yang resah dalam hatinya. Aduh, saya nggak duha hari ini. Aduh, saya nggak. Karena apa? Karena sudah menjadi kebiasaan. Dan itu hal yang bagus, yang positif gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah ketika orang punya qadha ketika Ramadan, entah karena haid gitu ya bagi yang dewasa atau karena memang sakit. Lalu kita masuk di bulan Syawal, sebaiknya kita mengqadha puasa atau puasa Syawal dulu. Nah, ini ada 3 pendapat nih ya, teman-teman bisa dipahami ya. Pertama, pendapat Imam Hanafi. Nah, Imam Hanafi itu banyak kan di Hong Kong, di Cina itu banyak Imam Hanafi. Itu nggak masalah gitu ya. Habis Ramadan, lalu kemudian berbuka, lalu puasa Syawal nggak ada masalah. Karena apa? Mengqadha puasa Ramadan itu bisa sepanjang waktu, tidak harus menunggu Ramadan. Itu menurut Imam Hanafi.
Yang kedua, pendapat Imam Maliki dan Imam Syafi'i yang umumnya banyak di kita di Indonesia. Nah, Imam Syafi'i menghukumi makruh orang yang belum qodok puasa, lalu dia utamakan puasa sunnah. Nah, puasa sunnah bukannya Syawal ya, Senin Kemis, Ayamul Bid dan sebagainya. Kenapa? Karena yang wajib itu harus diutamakan dulu dibandingkan yang sunnah. Nah, kita nggak tahu kalau bulan depan kita udah nggak ada, apalagi kita punya utang puasa, maka diutamakan puasa qodok dulu, baru puasa Senin Kemis atau puasa Syawal. Kalau Imam Hambali yang banyakkan di Saudi Arabia malah menghukumi haram bagi orang yang belum mengqodok puasa, lalu kemudian dia puasa Syawal atau puasa sunnah dulu. Ada ulama Hambali yang mengatakan sampai ke haram gitu ya. Nah, gimana solusinya? Solusinya kalau Syawal itu 30 hari, coba kita hitung. Kita qodok puasa berapa hari sebisa mungkin kita ya, sebisa mungkin kita di bulan Syawal ya. Sambil kita minta doa pada Allah agar kita mudahkan kemudian kita bisa puasa Syawal di bulan ini. Ternyata kita mau qodok puasa, Syawalnya udah habis. Insya Allah dapat keutamaan puasa sunnah Syawal. Tapi niatnya harus niat wajib qodok tuh ya, bukan niat puasa Syawal. Karena ulama menyampaikan puasa sunnah nggak bisa digabung dengan puasa wajib niatnya. Berbeda dengan puasa sunnah Syawal misalnya dilaksanakan di hari Senin Kemis atau Ayamul Bid. Ayamul Bid itu besok loh. Selasa, Rabu, Kamis itu Ayamul Bid. 3 hari tengah bulan. Maka dia dapat pahala puasa Senin Kemisnya, dapat juga puasa sunnah Ayamul Bidnya gitu ya. Tapi kalau qodok itu utamakan qodoknya dulu. Kalaupun nanti ternyata sampai dia mengqodok puasa Syawalnya sudah habis karena dilaksanakannya di bulan Syawal, insya Allah dapat keutamaan Syawal walaupun tidak diniatkan puasa sunnah Syawal, tapi mengqodok itu ya yang lebih diutamakan. Tapi kalau misalnya ada orang yang kemudian saya maunya puasa Syawal dulu, ya nggak apa-apa, memang nggak membatalkan, hanya memang sebagian pendapat ulama dimakruhkan, kira-kira begitu, karena utamanya adalah mengqodok puasa dulu. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak Ustadz, berarti saya ya harus puasa bayar hutang dulu. Pak Ustadz, saya pun banyak belum tahu tentang Islam, jadi insya Allah saya ikut yang aja gitu. Kan utangnya kan nggak nyampe 30 hari kan, hanya biasa 7 hari. Karena kemarin habis Idul Fitri malah tamunya datang lagi, jadi belum sempat bayar hutang. Iya. Siap. Ya nanti lihat, mungkin ini jelang tengah nih, jadi masih ada waktu sekitar 17 harian kita bisa mengqodok puasa sampai Syawal habis. Silakan diatur. Sambil masih bisa, alhamdulillah. 4 hari lagi utangnya Pak Ustadz. Iya, kan kita ini masih baru tanggal berapa sekarang? Masih tanggal 12-an, 13, masih tanggal 12 ini. 12 Syawal. Artinya masih ada sekitar 18 hari Syawalnya. Syawalnya masih 18 hari, masih panjang. Silakan diatur. Nanti kalau qodoknya bisa disambung Syawal lebih baik. Tapi kalau diqodok di bulan Syawal, tapi ternyata kemudian head lagi, insya Allah dapat tuh keutamaan Syawalnya. Dan qodoknya udah dihitung qodok. Tapi niatnya qodok dulu ya. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Iya Pak Ustadz, cuman kan kasihan anak. Kemarin anak sempat habis lebaran kemarin tanya. Jadi saya lajarin habis puasa bayar hutang. Baru saya suruh Syawal, tapi kan kata saudara-saudara saya tega dengan anak karena anak masih kecil. Kata saya bilang biarkan buat dia belajar gitu loh, karena keluarga kami kan non muslim, jadi saudara-saudara saya tuh orang tua yang kejam gitu loh Pak Ustadz. Ya dipahamkan saja. Iya. Gitu, ya. Dipahamkan saja. Nah, bagi yang belum puasa, gitu. Ya siap, nggak apa-apa, dilatih pelan-pelan. Bagi yang belum puasa Syawal, ini bisa 2 cara ya teman-teman ya. Kalau ada di berbagai wilayah, Syawal itu nyambung, jadi habis Idul Fitri gitu ya, besoknya langsung Syawal. Nah, kayak misalnya saya di Cirebon itu langsung Syawal tuh 6 hari, baru kemudian selesai. Ada yang seperti itu, atau bisa dilakukan di Senin Kemis, jadi biar ringan. Senin Kemis kan biasa puasa sunnah tuh. Nah itu
digandeng dengan niat puasa Syawal nggak masalah. Atau sama dengan Ayyamul Bid, puasa tengah bulan, 13, 14, 15. Itu besok Selasa, Rabu, Kamis. Itu insya Allah jadi jalan kemudahan kita untuk melakukan kebaikan. Demikian Allah alam bisawab. Amin, amin. Ya, silakan yang lain. Ayo, masih ada waktu, silakan yang mau bertanya. Ya. Ada lagi? Gimana Uti? Masih adakah yang mau bertanya? Dari Tunmun, ada yang nanya dari Tunmun? Dari kantor Dede, ada yang nanya? KSWB? Oke. Kalau nggak ada, nanti kita tutup dengan doa. Kalau nggak ada, bisa ditutup dengan doa aja, Ustadz. Oke, teman semuanya. HP saya mati. Ya, dengar suara saya? Ya, dengar, baik, Ustaz. baik. Hari ini tanggal 11 Syawal kalau nggak salah. Besok hari Senin tanggal 12, Selasa tanggal 13, Rabu 14, Kamis tanggal 15. Pertama, bagi yang punya hutang puasa, kalau bisa disegerakan, silakan disegerakan untuk mengqadha puasa, terutama di bulan Syawal. Agar apa? Agar puasanya bisa diqadha, nggak nunggu-nunggu lama. Terus yang kedua, insya Allah dapat keutamaan bulan Syawal. Nah, yang kedua, ini kalau menurut mazhab Syafi'i ini, kalau ada kawan-kawan yang punya hutang puasa, lalu kemudian melewati Ramadan berikutnya, itu selain mengqadha puasa harus bayar fidyah itu. Ya, makanya kalau bisa qadhonya jangan sampai melewati bulan depan. Waduh, mumpung lagi nggak puasa, enak makan terus. Lupa udah sampai Ramadan lagi. Akhirnya kemudian jadi double, selain qadha, lalu bayar fidyah juga. Oleh karenanya, mumpung masih lagi suasana kita pasca Ramadan, usahakan kalau bisa mengqadha puasanya di bulan Syawal, misalnya Senin Kemis, biar nggak terlalu rutin tiap hari misalnya, itu jadi ringan. Senin Kemis kalau misalnya 3 minggu udah selesai, gitu ya. Kira-kira begitu. Yang kedua, teman-teman semuanya, bahwa harta kita punya hak untuk kemudian dikeluarkan dan dibersihkan. Salah satu dan memang caranya dalam Islam adalah dengan zakat. Zakat mal itu dilakukan ketika kita punya harta. Zakat fitrah itu dikeluarkan karena kita setelah Ramadan dan kembali ketemu Idul Fitr atau berbuka. Oleh karenanya, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang Allah ringankan untuk berbagi ya. Berbagi baik yang di Hong Kong, berbagi maupun yang di tanah air, berbagi kepada orang-orang muslim dimanapun berada yang terkena musibah maupun terkena bencana konflik seperti di Palestina misalnya. Ini jadi wasilah, tidak hanya Allah akan berikan nilainya di dunia, tapi juga insya Allah di akhirat nanti. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.